Dan ini rencananya mau aku water change ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka Halo Reverse, Sembilu TV di sini, dan ini adalah update Nano Reef Tank setelah pemakaian all-in-one dari Black Sea. Pemakaian 3 bulan ya. Yuk kita lihat bagaimana efek dari all-in-one Black Sea ini tanpa water change ya selama 3 bulan. Yuk. Selama penggunaan 3 bulan dan tanpa ganti air ya, dan juga tanpa test kit, teman-teman, tolong jangan ditiru ya. Alhamdulillah selama ini aman semua teman-teman ya. Dan untuk akuarium ini speknya adalah menggunakan filter bawah dengan menggunakan skimmer ini ya, dari Aquaholic. Meskipun DIY ini udah kualitasnya oke punya, nggak usah diragukan lagi, jadi bisa pakai ini. Dan kalau misalkan teman-teman dosing, skimmer wajib dimatikan teman-teman ya. Filterku sederhana sih, kayak begini lah. Chamber keduanya langsung Momogi dan pecahan deadlock left lock, sederhana banget pokoknya. Dan waktu dosing yang tepat adalah pada waktu malam hari ya, atau ketika lampu mati. Semua koral terutama LPS dan softies ya, itu mekarnya bagus banget. Dan selama ini aku pakai pasir mengandalkan cleaning crew ini ya, namanya adalah Nasarius Nile. Dia efektif banget membersihkan pasir teman-teman, jadi bisa dicoba ya bagi kalian yang menggunakan pasir. Dan juga dia bantu kita makan pelet yang nggak dimakan sama ikan ya. Nih untuk softies yang lain kayak Zoa dan kawan-kawan mekarnya bagus, oke punya. Ini juga untuk otak-otak melembung gini ya, mekar bagus. Dan ini juga salah satu parameterku sih, meskipun tanpa test kit aku bisa menggunakan koral sebagai parameter ketika kita dosing ya, khususnya koral karang anemon dan hiu. Dia ini tergolong koral yang sensitif kepada parameter air, jadi bisa digunakan sebagai parameter kita untuk melakukan dosing ya. Selama ini ikan di akuarium ini cuma ada 1, tapi kemarin tak tambahin ada 4 jadinya. Nih untuk Zoa mekarnya bagus banget dan warna pun oke punya ya, selama penggunaan all-in-one dari Black Sea. Semua LPS seger banget nih, melambai-melambai sampean ya, gemuk-gemuk gitu. Dan ikan juga alhamdulillah selama ini sehat sih selama pemakaian all-in-one. Semua koral kelihatan sehat, cuma hanya di koral SPS saja teman-teman yang kurang maksimal. Untuk SPS yang Montipora itu ada bagian yang ya istilahnya perkembangannya kurang baik, jadi warnanya yang coklat itu sekarang sudah memutih. Dan teman-teman, memang kita bisa pakai ikan ini sih, namanya jabing gajah ya, tapi ikan ini agak risih ke pasir ya, pasirnya jadi diacak-acak. Jadi untuk koral blasto yang ada di bawah itu perlu saya perbaiki posisinya karena terendam pasir teman-teman. Jadi untuk SPS sepertinya kalau kita pakai all-in-one aja itu enggak rekom ya, karena untuk Montipora yang warna coklat, karena ada 3 ya Montiporanya, ada 3 warna di situ, merah, hijau, dan coklat. Nah yang coklatnya ini sekarang udah banyak memutihnya sih. Dan setelah dicek ternyata kadar Big 3 di akuariumku ini selama pemakaian 3 bulan ternyata ada overnya teman-teman. Overnya di mana? Overnya di magnesium dan alkalinity, sedangkan untuk kalsium itu kurang. Jadi saran aku sih jangan hanya menggunakan all-in-one saja, tapi juga digunakan dosing yang lain yang mandiri ya, maksudnya sendiri-sendiri gitu. Kalsium sendiri, magnesium sendiri, dan alkalinity sendiri.
dan wajib pakai skimmer ya. Jadi teman-teman kalau misalkan dosing harus pakai skimmer. Dan saran aku sih bagi kalian yang masih belum paham tentang karakteristik dari akun kita, pakai test kit wajib. Nah, ini dia hasil dari test kit ya. Saya contohkan di akun ini. Untuk selama penggunaan 3 bulan itu test kitnya hasilnya seperti ini. Untuk kalsium ternyata sangat kurang ya di 370. Magnesiumnya ini over 1470 dan KH 15,5. Ini over teman-teman. Jadi saya perlu dosing manual. Untuk CA itu saya lebihkan sekarang, meskipun pakai yang all-in-one tapi tak tambah. Jadi teman-teman, pemakaian all-in-one ini selama 3 bulan ya saya pakai, dan tanpa test kit hasilnya sih oke punya. Semua koral mekar maksimal, tapi untuk koral SPS terutama jenis Montipora itu beberapa ada yang ya RTN ya dan sebagainya. Jadi yang warna coklat itu kok nggak ada perkembangan. Ternyata setelah kita cek kadar dari Big Tree, nah itu masalahnya di sana ya. Big Tree-nya ternyata ada yang over guys. Untuk koral LPS overall sih aman semua ya, bahkan mekarnya bagus banget sih, mekarnya ngembang banget, terus juga maksimal gitu ya. Tapi untuk SPS tadi itu ya, untuk SPS saya kurang rekom jika digunakan tanpa test kit. Untuk jenis LPS dan Softies semuanya overall bagus banget ya guys ya, mekarnya bagus-bagus maksimal semua. Cuma kelemahannya memang di SPS itu tadi. Jadi saran aku kalian pakai test kit ya. Dan kalau misalkan mau pakai tanpa test kit, ikuti aja yang ada saran di botolnya ya. Jadi 5 ml per hari untuk 1 liter. Dan bagi kalian yang pakai tanpa test kit itu bisa pakai parameter dari koral seperti karang anemon atau hiu ya, karena mereka itu tergolong koral yang sensitif kepada parameter air. Jadi meskipun tanpa test kit bisa pakai itu sih kalau bisa, kalau kalian ngerti ya. Dan ini beberapa orang aja sih yang paham. Dan untuk dosis di akuarium itu masing-masing beda ya. Sebelumnya aku pakai 5 ml per hari. Ternyata setelah aku pakai parameter menggunakan karang anemon dan hiu itu, aku perhatikan perharinya berkurang akhirnya ketemu setelan 2 ml per hari ya guys. Jadi masing-masing akuarium beda, jangan disamakan ya. Jadi meskipun tanpa ganti air itu aman ya guys, asalkan kita paham karakteristik dari akuarium kita dan dosisnya disesuaikan dengan spek yang ada di akuarium kita. Untuk akuarium ini 2 ml per hari dan wajib pakai skimmer ya, seperti ini. Skimmer wajib banget ya. Nih skimmernya dari Aquaholic ya. Untuk dosing wajib ya, wajib, nggak bisa tawar. Syaratnya harus ada skimmer ya, karena fungsinya untuk membuang residu dan zat-zat yang nggak dipakai lagi di akuarium kita, dia langsung dibuang sama skimmer ini. Dan pemakaian untuk dosing, ketika dosing jangan dinyalakan skimmernya ya. Nih langsung dinyalakan skimmernya minimal 30 menit setelah dosing ya. Nih nggak dinyalakan langsung nggak apa-apa, besoknya dinyalakan boleh. Untuk kondisi filtrasi kuis seperti ini ya, simple ya, air turun langsung skimmer dari Aquaholic. Skimmer ini memang bagus banget, recommended. Meskipun DIY tapi bagus banget guys hasilnya ya. Ini udah tak pakai selama 4 bulan di sini, dan ini filtrasinya sederhana banget ya, memugi pecahan level detrok langsung ke pompa udah. So itu tadi review penggunaan all-in-one selama 3 bulan ya. Selanjutnya terserah Anda bagaimana Anda memutuskan ya, apakah mau pakai all-in-one atau tidak. Yang jelas bagi saya all-in-one ini aman digunakan tiap hari, tapi memang ada over di nutrien Big Tree-nya ya. Tapi untuk LPS aman sih.
Yang penting udah aku bantu review dan nantinya keputusan di tangan Anda. Kalau saya Gagena, kalau saya tetap tak gunakan tiap hari karena hasilnya pun udah kelihatan memang bagus untuk LPS. Tapi untuk SPS saya masih meragukan hal itu. Tapi nggak tahu ya, nanti kedepannya memang ini sih pengennya yang LPS itu tak ganti SPS semua. Oke, begitu ya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.